Halo, selamat datang kembali dalam pertemuan bank dan lembaga keuangan. Kali ini saya akan membahas OJK dan LPS. Apa itu? Mari sama-sama kita mensubscribe video Elita LTV dengan tekan tombol subscribe yang ada di channel YouTube video saya ini. Marilah kita bersama-sama menyimak otoritas jasa keuangan dan lembaga penjamin simpanan. Otoritas Jasa Keuangan mempunyai pengertian. Tentunya OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dibentuk pada tahun 2011 melalui Undang-Undang RI Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011. Lembaga ini dibentuk untuk mengawasi dan mengatur kegiatan dari lembaga keuangan baik bank dan non-bank. Sebelum tahun 2011, fungsi pengawasan dan pengaturan lembaga keuangan merupakan kewenangan dari Bank Indonesia atau BI. Sebagai lembaga pengawas, maka OJK atau Otoritas Jasa Keuangan mempunyai objek pengawasan. Lembaga yang menjadi objek pengawasan dalam wewenang OJK adalah lembaga yang berkecimpung di dalam sektor jasa keuangan. Secara umum, OJK membagi lembaga-lembaga tersebut dalam golongan sebagai berikut. 1. Lembaga jasa keuangan di sektor perbankan. Lembaga ini adalah semua lembaga atau perusahaan yang bergerak di bidang jasa perbankan. Lembaga ini meliputi bank umum, bank syariah, BPR atau bank perkreditan rakyat, dan BPR syariah. Di sini ada bank-bank seperti yang bergerak di sektor perbankan. Ini ada bank umum atau bank konvensional yang berasal dari pertemuan sebelumnya yang kita sudah membahas tentang bank konvensional yang berasal dari undang-undangnya peraturan Belanda, sementara kalau syariah itu adalah menyangkut syariat Islam yang berasal dari Arab. Yang kedua, lembaga jasa keuangan di sektor pasar modal meliputi perusahaan publik, perusahaan efek, wali amanat, pemeringkat efek, bank kustodian, dan biro administrasi efek. Yang ketiga, lembaga jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Berikut aspek pengawasan OJK. Aspek pengawasan OJK itu satu, pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank meliputi A. Perizinan untuk mendirikan bank, pembukuan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan, dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi, akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. Berikut pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank meliputi B. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber daya, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.
Aspek pengawasan OJK ini yang kedua, ada pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi A. Likuiditas, rentabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap pinjaman, dan pencadangan bank. B. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank. C. Sistem informasi debitur. D. Pengujian kredit atau kredit testing. Dan E. Standar akuntansi bank. Aspek pengawasan OJK. Yang ketiga, pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank meliputi A. Manajemen resiko, B. Tata kelola bank, C. Prinsip mengenai nasabah dan pencucian uang, D. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan. Untuk yang berikutnya adalah kewenangan OJK. Adapun yang menjadi kewenangan adalah menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang tentang otoritas jasa keuangan yang meliputi 1. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang kedua, menetapkan peraturan dan keputusan OJK. Yang ketiga, menetapkan peraturan mengenai pengawasan sektor jasa keuangan. Yang keempat, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. Yang kelima, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pemerintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. Berikut kewenangan OJK yang keenam adalah menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelolaan status pada lembaga jasa keuangan. Yang ketujuh, menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta mengelola, memelihara, dan mentata usahakan kekayaan dan kewajiban. Kedelapan, menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang di sektor jasa keuangan. Nah, ini anggota anggota Dewan Komisioner itu dipilih pastinya oleh DPR. Nah, berdasarkan calon yang diajukan oleh Presiden, namun pengangkatannya dilakukan melalui persetujuan DPR, tetapi keputusannya berada kepada Presiden yang mengangkatnya. Setiap lembaga itu pasti mempunyai pimpinan. Nah, pimpinan ini OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dipimpin oleh Dewan Komisioner. Dewan Komisioner ini bersifat kolektif dan kolegial. Hal ini berarti bahwa Dewan Komisioner merupakan suatu kumpulan SDM atau sumber daya manusia profesional yang mempunyai tingkat jabatan sejajar atau sejawat. Tidak ada satu anggota Dewan Komisioner yang menjadi atasan dan mempunyai hak untuk memerintah anggota Dewan Komisioner yang lain. Anggota Dewan Komisioner ini dipilih oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan calon yang diajukan oleh Presiden, namun pengangkatannya itu dilakukan melalui persetujuan dari DPR. Berikut lembaga pinjaman simpanan atau LPS. Nah, LPS ini berdiri dengan latar belakang krisis moneter pada tahun 1998.
Indonesia mengalami krisis moneter akibat dari krisis politik yang tidak terkontrol. Untuk mencegah penarikan dana yang terus-menerus, pemerintah Indonesia segera mengeluarkan kebijakan yang memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk kewajiban untuk mengembalikan uang nasabah yang disimpan di bank atau blanket guarantee. Nah, ini adalah lembaga pinjaman simpanan atau lembaga pinjamin simpanan. Lembaga yang menjamin simpanan atau LPS. Pada lembaga penjamin simpanan atau LPS ini, pemerintah mengeluarkan surat keputusan Presiden nomor 26 tahun 1998 tentang jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank umum dan keputusan Presiden nomor 193 tahun 1998 tentang jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank perkreditan rakyat. Lembaga penjamin simpanan atau LPS ini berkedudukan di Jakarta dan berbadan hukum di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, LPS bersifat independen, transparan, dan akuntabel. LPS mempunyai dua fungsi utama, yaitu menjamin simpanan nasabah, penyimpanan turut aktif dalam stabilisasi sistem sesuai dengan peran dan kewenangannya. Jadi peran dan kewenangannya ini kebanyakan menjamin simpanan atau menjamin apa-apa yang menjadi investasi dari nasabah-nasabah perbankan dan non-bank. Struktur lembaga penjamin simpanan. Struktur organisasi ini terdiri dari Dewan Komisioner dan Kepala Eksekutif. Ketua Dewan Komisioner dan Kepala Eksekutif ditetapkan oleh Presiden. Dewan Komisaris adalah pimpinan LPS. Dewan ini bertugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang LPS. Anggota Dewan Komisioner ini berjumlah 6 orang. Anggota Dewan Komisioner ini diangkat untuk masa jabatan 5 tahun dan hanya diangkat kembali satu kali untuk masa jabatan berikut. Jangan lupa subscribe, klik tombol subscribe yang ada di bawah YouTube ini. Kemudian, terima kasih kepada semua yang sudah mendengarkan dan menyimak apa yang sudah saya terangkan dalam pertemuan Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Sampai bertemu lagi di lain pertemuan. Jangan lupa subscribe supaya bisa mengikuti pertemuan-pertemuan saya dengan slide-slide yang lebih menarik, berisi materi-materi yang lebih bermutu lagi. Terima kasih, sampai ketemu kembali.